Halo sahabat-sahabatku, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membagikan 5 cara perawatan ikan di musim penghujan atau pancaroba. Jadi bagi teman-teman yang sering mengalami masalah seputaran ikan hias, ikan mas koki, apalagi di musim penghujan ini atau musim pancaroba, silakan saksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan tolong subscribe-nya biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video seputaran ikan hias, ikan mas koki, dan akuarium. Langsung saja kita ke cara yang pertama. Baiklah, cara yang pertama perawatan ikan di musim hujan atau pancaroba adalah aktifkan atau pasang heater atau alat pemanas. Jadi bagi teman-teman yang belum punya, boleh dibeli di toko-toko ikan, dipersiapkan ketika mengalami musim hujan seperti ini atau musim pancaroba seperti ini. Heater sangat diperlukan untuk selalu menjaga agar ikan mas koki, ikan hias kita tetap merasa nyaman ketika mengalami musim hujan atau musim pancaroba seperti ini. Jadi aktifkan atau pasang heater atau alat pemanas baik dalam kolam beton, kolam terpal, maupun akuarium yang tidak terkena air hujan secara langsung. Jadi pasanglah heater baik di kolam beton, kolam terpal, maupun akuarium yang tidak terkena air hujan secara langsung. Cara ini menjaga supaya karakter suhu air tidak berubah, agar ikan-ikan di dalam kolam merasa nyaman. Ketika diaktifkan, bisa diaktifkan ketika malam hari atau baik juga di pagi hari maupun siang hari. Ketika teman-teman merasa suhu atau udara di luar terasa dingin, aktifkan dan pasanglah heater. Dengan heater ini karakter suhu tetap terjaga dan stabil. Jadi ikan-ikan di dalam akuarium, baik pun kolam terpal maupun kolam beton, tetap merasa nyaman dan tidak merasa terganggu karena ada perubahan karakter suhu air. Baiklah, selanjutnya kita ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini, agar ikan tetap merasa nyaman dan aman di musim hujan atau musim pancaroba ini, untuk kolam terpal, kolam beton, akuarium yang terkena air hujan secara langsung atau berada di luar, boleh mencoba memakai daun ketapang. Daun ketapang ini juga berfungsi untuk menjaga pH air tetap stabil, sehingga ikan-ikan teman-teman di rumah tidak merasa terganggu dengan perubahan pH air yang begitu cepat. Karena ketika kolam beton maupun terpal yang berada di luar, ketika terkena atau terdampak air hujan secara langsung, perubahan pH yang sangat drastis bisa menyebabkan kematian ikan. Jadi untuk teman-teman di rumah boleh mencoba memakai daun ketapang, sehingga daun ketapang ini bisa membantu teman-teman dalam menjaga pH air. Tapi sebelum diaplikasikan, kira-kira boleh mencoba dicuci daun ketapang yang sudah dicuci, agar baik kotoran pasir dan lain-lain sudah bersih. Ketika teman-teman aplikasikan dan taruh di dalam kolam terpal maupun kolam beton yang berada di luar. Untuk contoh, teman-teman bisa melihat di dalam video ini daun ketapang yang sudah saya gulung dan saya ikat supaya tidak tercecer kemana-mana. Karena air hujan yang langsung dapat membuat karakter air berubah, baik suhu dan pH berubah secara drastis. Yang perlu teman-teman ingat,
yang bisa membuat ikan teman-teman di rumah mati secara mendadak. Jadi, cobalah dengan memakai daun ketapang ini. Semoga selalu bermanfaat. Selanjutnya, kita ke cara yang ketiga. Baiklah, cara yang ketiga ini, belilah alat tes atau ukur, baik alat ukur suhu maupun alat ukur pH. Jadi buat teman-teman di rumah yang masih ragu dan masih belum mengetahui cara atau melihat suhu dan karakter air yang bisa dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, apalagi di musim hujan dan pancaroba ini, boleh teman-teman membeli baik pun dari online shop maupun toko-toko di daerah teman-teman berasal. Jadi belilah alat tes ukur baik itu suhu TDS maupun pH, karakter air, sehingga teman-teman bisa mengecek secara langsung agar supaya sewaktu-waktu bisa mengecek air di dalam kolam beton maupun kolam terpal ataupun akuarium untuk berjaga-jaga saja. Jadi ketika air di dalam kolam terpal beton maupun akuarium itu berubah atau teman-teman ingin mengeceknya juga secara langsung, agar tidak khawatir, teman-teman bisa memakai alat ini sehingga respon yang cepat, penanganan yang baik dapat meminimalisir atau menjaga ikan teman-teman di rumah dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke cara yang keempat. Kita masuk ke cara yang keempat di sini. Cara yang keempat adalah persiapkanlah garam ikan. Jadi garam ikan ini juga bisa membantu teman-teman jika tidak ada daun ketapang di rumah atau tidak dapat mempersiapkan atau mungkin jauh dari pohon ketapang sehingga susah mencari daunnya di daerah teman-teman tinggal. Jadi kira-kira teman-teman bisa mempersiapkan garam ikan yang boleh didapatkan di toko ataupun online shop juga. Jadi persiapkanlah garam ikan jika tidak ada daun ketapang, karena sewaktu-waktu pH air berubah, segera laburkan garam secukupnya. Garam secukupnya ini agar menyesuaikan dengan wadah atau tempat teman-teman memelihara ikan, baik pun di kolam terpal, kolam beton, maupun akuarium, ataupun wadah-wadah yang lain. Jadi sesuaikan saja takarannya agar supaya ketika teman-teman memelihara ikan di luar dan tidak ada daun ketapang, garam ikan ini mungkin solusi pengganti bisa membantu teman-teman untuk menjaga pH air agar tetap stabil. Selanjutnya kita ke cara yang kelima atau cara yang terakhir. Baiklah, kita masuk ke cara yang kelima dalam perawatan ikan di musim hujan seperti sekarang ini di musim pancaroba. Cara yang kelima di sini adalah berilah makanan yang kaya akan nutrisi serat. Jadi kalau teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya berbicara tentang makanan, tentang komposisi nutrisi dan serat dan juga protein, teman-teman bisa melihatnya dan bisa mengaplikasikannya. Jadi ketika di musim penghujan datang, suhu air berubah dan air menjadi dingin, kebanyakan hal tersebut mengganggu pencernaan si ikan tersebut. Jadi berilah makanan yang kaya akan nutrisi serat agar supaya pencernaan si ikan bisa lancar dan tidak mengalami penyakit. Karena ketika musim hujan datang suhu air yang berubah, kebanyakan pencernaan ikan itu sering bermasalah. Dan ketika pencernaan ikan bermasalah, bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa membawa ikan dalam kematian. Jadi, dengan memberi makanan yang berserat, sekiranya terhindar dari penyakit atau dari hal-hal tersebut. Demikianlah 5 cara perawatan ikan di musim hujan atau musim pancaroba seperti ini. Sekiranya bisa bermanfaat, tolong dibantu like, komen jika masih ada pertanyaan,
dan tolong bantu subscribe-nya. Terima kasih.